Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Hai, halo semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang akuntansi persekutuan, pembentukan persekutuan, dan juga likuidasi persekutuan. Kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Alda Dwi Septi, yang kedua ada Nadifa Aulia Hermawan, yang ketiga ada Najla Safira Balkis, dan yang terakhir ada Nurul Afifah Azahra. Namaku adalah Nadifa. Di sini aku ingin menjelaskan tentang pengertian akuntansi persekutuan. Akuntansi persekutuan adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan untuk bentuk usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Persekutuan berbeda dari perusahaan perseorangan maupun perseroan terbatas, karena dalam persekutuan, tanggung jawab pemilik bersifat tidak terbatas dan keuntungan ataupun kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu, karakteristik persekutuan ada 6. Yang pertama, dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis maupun lisan. Yang ketiga, modal berasal dari sekutu. Yang keempat, laba atau rugi dibagi sesuai kesepakatan. Yang kelima, tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Yang keenam, tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Lalu, jenis sekutu ada 4. Yang pertama, sekutu aktif. Sekutu aktif ini terlibat langsung dalam operasional. Lalu yang kedua ada sekutu pasif. Menyediakan modal, tidak aktif dalam menjalankan usaha. Lalu sekutu komplementer. Sekutu ini bertanggung jawab penuh atas usaha yang sedang dijalankan. Lalu yang terakhir ada sekutu komanditer. Tanggung jawab terbatas pada modal. Halo semuanya, aku Nurul Afifah Azahra. Di sini aku akan menjelaskan pembentukan persekutuan. Pembentukan persekutuan adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam persekutuan, masing-masing pihak yang disebut sekutu dapat memberikan kontribusi dalam bentuk uang atau kas, aset atau barang, tenaga, atau keahlian tertentu. Selanjutnya, langkah akuntansi dalam pembentukan persekutuan. Yang pertama, tutup usaha perseorangan, yaitu buat neraca penutupan masing-masing usaha. Yang kedua, susun perjanjian persekutuan, yaitu tentukan nama, modal, tugas sekutu, dan pembagian laba rugi. Yang ketiga, tentukan nilai kontribusi, yaitu aset dan utang yang diserahkan ke persekutuan dinilai wajar. Yang keempat, catat kontribusi ke jurnal persekutuan, yaitu buat jurnal pembentukan persekutuan, yaitu kas, aset, utang, modal sekutu. Dan yang terakhir, buat neraca awal persekutuan. Gabungkan semua kontribusi menjadi laporan posisi keuangan baru. Tujuan dibentuknya persekutuan. Yang pertama, menggabungkan modal dari beberapa orang agar usaha yang dijalankan bisa lebih besar dan kuat secara finansial. Yang kedua, membagi risiko kerugian usaha sehingga tidak hanya ditanggung oleh satu pihak. Yang ketiga, menggabungkan keahlian atau keterampilan dari masing-masing sekutu dalam mengelola usaha. Yang keempat, membagi tugas dan tanggung jawab operasional serta manajerial usaha. Dan yang kelima, memudahkan perluasan jaringan dan relasi bisnis melalui kerjasama antar sekutu. Oke, selanjutnya yaitu pembentukan dan penyetoran modal awal persekutuan. Oke, jadi pembentukan dan penyetoran modal awal ini ada 3. Yang pertama, uang tunai. Artinya kontribusinya ini dalam bentuk uang atau cash. Nah, ini untuk modal kerja atau investasi. Lalu yang kedua ada aset non-kas. Contohnya seperti kendaraan, bangunan, perlengkapan atau persediaan. Dan yang ketiga ada jasa atau tenaga. Berarti sekutu menyumbangkan tenaga atau keahlian tanpa menyetor uang atau barang. Dan
nilai kontribusinya ini dinilai secara wajar dan disepakati bersama. Oke, selanjutnya bagaimana sih aset non-kas saat pembentukannya? Jadi ada penilaian aset non-kas saat pembentukan, yaitu yang pertama nilai buku atau book value, yaitu nilai yang tercatat dalam pembukuan lama. Nah, ini biasanya itu untuk persekutuan yang dibentuk dari usaha sebelumnya. Lalu yang kedua ada nilai pasar atau fair market value. Artinya penilaiannya berdasarkan harga pasar saat ini dan umumnya digunakan karena mencerminkan nilai real dari aset. Dan yang terakhir yaitu nilai negosiasi atau kesepakatan. Artinya penilaiannya ini dilakukan berdasarkan negosiasi atau persetujuan antara sekutu, walau meskipun berbeda dari nilai buku atau pasar. Oke, selanjutnya yaitu metode pembagian laba rugi dalam persekutuan. Nah, metode pembagian laba rugi ini ada 4. Yang pertama, pembagian sama rata atau rata-rata. Artinya laba rugi ini dibagi sama besar tanpa mempertimbangkan jumlah modal yang disetor. Dan yang kedua, yaitu ada pembagian berdasarkan proporsi modal. Nah, ini artinya laba atau rugi dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Nah, lalu yang ketiga ada pembagian berdasarkan persentase tertentu atau sesuai kesepakatan. Artinya pembagiannya ini tidak harus proporsional dengan modal, tapi bisa sesuai persentase yang disepakati bersama. Lalu yang keempat ada pembagian gaji dan bunga modal atau kombinasi. Ini biasanya digunakan kalau ada sekutu yang menyumbang tenaga atau keahlian lebih besar atau ingin memberi imbalan modal. Oke. Likuidasi persekutuan. Oke, jadi likuidasi persekutuan ini adalah proses pembubaran dan penutupan usaha suatu persekutuan atau partnership yang mencakup penjualan aset, pelunasan hutang, dan pembagian sisa kas kepada para sekutu sesuai dengan saldo modal masing-masing. Nah, likuidasi persekutuan ini terjadi saat para sekutu memutuskan untuk mengakhiri kerjasama bisnis karena alasannya yaitu perjanjian berakhir, keputusan bersama untuk berhenti, kematian, atau pengunduran diri salah satu sekutu. Dan ada kondisi bisnis yang merugi terus-menerus. Selanjutnya, tahapan likuidasi persekutuan. Yang pertama, pembuatan atau dissolution bisa disebabkan oleh pengunduran diri sekutu, kematian, atau kesepakatan bersama. Nah, tahap pertama adalah pembubaran persekutuan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Misalnya ada sekutu yang mengundurkan diri, sekutu meninggal dunia, atau adanya kesepakatan bersama antara para sekutu untuk mengakhiri persekutuan. Nah, yang kedua, penyelesaian atau winding up meliputi penjualan aset, pembayaran utang kepada pihak ketiga. Setelah dibubarkan, dilakukan proses penyelesaian. Dalam tahap ini, aset-aset milik persekutuan akan dijual untuk memperoleh uang tunai. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar semua utang kepada pihak ketiga seperti kreditur. Yang ketiga, pembagian aset. Urutan umum pembagiannya itu pihak ketiga atau kreditur luar sekutu atau kreditur dalam, misalnya pinjaman persekutuan. Nah, jika setelah pembayaran utang masih ada sisa, maka aset tersebut akan dibagikan kepada sekutu. Pembagian ini dilakukan sesuai urutannya tadi. Nah, habis itu di sini ada fungsi utama likuidasi. Yang pertama, menghentikan operasional persekutuan, artinya kegiatan usaha berhenti total. Yang kedua, menjual aset persekutuan untuk mendapatkan uang tunai. Dan yang ketiga, membayar kewajiban, yaitu membayar utang yang masih ada. Dan yang keempat, pembagian sisa kekayaan kepada sekutu sesuai porsi masing-masing. Dan yang terakhir, mengakhiri status hukum, artinya persekutuan secara resmi sudah tidak ada lagi secara hukum. Jadi likuidasi ini
penting untuk memastikan bahwa persekutuan ditutup dengan cara yang adil, semua utang diselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pada slide ini terdapat sebuah contoh kasus persekutuan bernama ABC yang didirikan oleh 3 orang sekutu, yaitu Andi, Bimo, dan Caca. Mereka menjalankan usaha toko alat tulis bersama. Awalnya usaha ini berjalan lancar, namun karena persaingan yang sangat ketat dan menurun jumlah penjualan, usaha mereka mulai mengalami kerugian. Persekutuan tidak lagi mampu membayar utang-utang kepada pihak ketiga, sehingga kondisi keuangan makin memburuk. Akhirnya, para sekutu sepakat untuk membubarkan dan melikuidasi persekutuan tersebut. Kondisi nyata di lapangan bisa menyebabkan persekutuan bubar, walaupun awalnya berjalan baik. Likuidasi adalah solusi hukum dan keuangan saat persekutuan tidak mampu lagi menjalankan kegiatan usaha. Kesepakatan antar sekutu penting dalam pengambilan keputusan pembubaran usaha. Proses likuidasi persekutuan ABC yaitu pertama, menjual aset. Contohnya, peralatan toko terjual seharga 50 juta rupiah. Yang kedua, melunasi utang. Persekutuan ini memiliki utang kepada pemasok sebesar 20 juta rupiah dan dilunasi. Yang ketiga, distribusi sisa kekayaan. Sisa kekayaan setelah pelunasan utang adalah 30 juta rupiah dan rasio pembagian laba rugi adalah 40 banding 30 banding 30. Maka Andi menerima 12 juta rupiah yaitu 40% dari 30 juta. Budi menerima 9 juta rupiah yaitu dari 30% dari 30 juta dan Citra menerima 9 juta rupiah yaitu 30% dari 30 juta. Sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.